Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saat ini ada yang baru saja terima surat pemberitahuan lelang. Begitu dapat surat pemberitahuan lelang, saya sering ngadepi ada yang reaksinya pingsan, ada yang terus ngeheng itu diajak ngobrol nggak nyambung. Terus ada yang kemarin terakhir juga sampai pingsan. Padahal walaupun sudah ada tanggal lelang, itu bukan berarti sudah selesai. Proses hukum masih panjang. Nah, apa sih yang harus dilakukan pada saat kita terima surat lelang? Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus tahu limit lelang. Limit lelang yaitu harga penawaran minimal dari lelangnya itu. Nah, jadi minimal misalkan limit lelang 100 juta, berarti nanti penawaran minimal adalah 100 juta. Jadi kita harus tahu limit lelang yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu secara objektif harta yang dilelang. Jadi misalkan rumah kita yang dilelang, harga wajarnya berapa? Yang objektif, jangan pakai perasaan kita, tapi objektif. Jadi biarlah orang lain yang menilai. Nah, terus yang berikutnya, banyak mindset dari kita bahwa lelang itu sesuai sisa utang. Tidak seperti itu. Misalkan contohnya gini, Anda sisa utang 100 juta, terus jaminan nilai 1 miliar. Bukan berarti lelangnya itu 100 juta. Lelangnya akan mengikuti harga wajar dulu, 1 miliarnya itu. Jadi asumsi tentang sisa pokok sama dengan limit lelang diabaikan. Walaupun nanti lelang banyak prosesnya. Nah, setelah itu, setelah nanti kita sudah tahu limit lelang, harga wajarnya, terus nanti lelang itu yang pemenang lelang itu sedikit sekali lah, mungkin cuma 1-2% saja dari lelang ada pemenangnya. Jadi pemenang lelang itu pada saat lelang itu masih harus membayar limit lelang, ditambah biaya-biaya lain itu sekitar 13% dari limit lelang. Jadi misalkan gini, lelang nilainya 100 juta, maka orang itu akan habis ditambah sekitar 13 juta. Jadi 113 juta. Jadi biaya-biaya itu masih panjang. Terus yang berikutnya, banyak dari lelang itu TAP. TAP itu tidak ada pemenang atau tidak ada peminat. Nah, nanti kalau sudah seperti ini, kita tetap komunikasi yang baik dengan bank. Karena nanti bank akan melelang dengan menurunkan limit. Nah, waktunya kapan? Antara lelang satu dengan lelang kedua tidak ada ketentuan. Walaupun secara ketentuan undang-undang boleh 2 pekan berikutnya dilelang. Tetapi ada bank yang 1 tahun berikutnya baru lelang lagi. Ini tergantung komunikasi kita dengan mereka. Terus yang berikutnya yaitu jalin komunikasi, terus kita upayakan bagaimana progres untuk pelunasannya. Nah, ini yang berkaitan dengan lelang. Dan itu pun nanti kalaupun ada pemenang lelang, kita masih banyak upaya-upaya hukum yang bisa kita lakukan untuk aset itu bisa kembali. Atau kita masih bisa dapat pengembalian yang layak dari pemenang lelang. Nah, itu sekilas yang berkaitan dengan lelang. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.